Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaini Manhak. Saya absen 24. Saya kelas 12 IPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 15 Depok. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin membagikan ilmu yang saya ketahui tentang fisika. Lalu saya juga ingin menambah nilai terhadap tugas yang diberikan oleh Bu Livia Kuitasari. Oke, dalam video ini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama adalah bab relativitas khusus, lalu yang kedua adalah teknologi digital, dan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Oke, pada bab teori relativitas khusus saya akan menjelaskan apa sih relativitas khusus dan beserta rumus dan juga beserta contoh soalnya. Oke. Relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein, yaitu yang pertama adalah hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk sistematis yang sama. Lalu yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada sumber cahaya maupun pengamat itu sendiri. Dalam relativitas khusus memiliki banyak rumus. Salah satunya adalah rumus yang dilandasi berdasarkan waktu. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2. L adalah panjang benda kerangka bergerak, dan L0 adalah panjang benda pada kerangka diam. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Oke, masuk ke contoh soalnya. Saya minta Bu Livia Kuitasari untuk menstop video ini pada saat saya menunjukkan papan tulis. Walaupun tidak terbaca papan tulis saya, tapi saya akan menjelaskan apa isi soal tersebut. Seorang astronot di sebuah pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan 0,8 C dalam kurung 80% kecepatan cahaya tutup kurung. Relatif terhadap seorang pengamat di bumi melihat astronot itu melakukan perjalanan selama 10 tahun. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dihabiskan astronot itu selama perjalanan? Dengan rumus dilandasi waktu, kita dapat mencari jawabannya. Yaitu adalah, karena ini adalah waktu, maka L diganti dengan T. T sama dengan T0 dikali akar 1 min V pangkat 2 per C pangkat 2. Oke, T0 nya kita sudah dapat adalah 10 dikali akar 1 min 0,8 pangkat 2. 0,8 didapat dari CV tersebut. Nah, setelah kita melakukan penghitungan, maka didapatkan adalah 10 dikali 0,36 akar. 10 dikali dengan 0,6. Jawabannya adalah 6 tahun. Jadi, astronot itu melakukan perjalanan selama 16 tahun. Nah, oke, kita bahas materi yang kedua, yaitu teknologi digital. Apa sih teknologi digital itu? Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak lagi digunakan dengan tenaga manusia secara normal atau manual, tetapi lebih kepada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atas format yang terbaca oleh si komputer tersebut. Nah, di teknologi digital ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihan dalam menggunakan teknologi digital, yang pertama,
berbagai sistem komunikasi yang tersedia dan dapat digunakan. Ya, dengan teknologi digital memiliki banyak sistem komunikasi, contohnya seperti handphone, ya segala macam teknologi. Lalu yang kedua adalah biaya yang lebih efisien. Tentunya dengan kita menggunakan handphone, kita hanya sekedar mengirimkan pesan dengan WA, dan itu sangat menghemat biaya tentunya daripada kita mengirimkan pesan menggunakan surat. Lalu apa kekurangannya dengan teknologi digital? Kekurangannya teknologi digital adalah yang pertama, yang pertama adalah kemungkinannya tercurinya data. Tentunya dengan teknologi digital memiliki banyak celah yang bahkan data kita tersebut bisa dicuri oleh siapapun. Lalu yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Dengan majunya teknologi digital tentunya itu sangat bermanfaat untuk kita, sehingga membuat diri kita sangat ketergantungan dengan manfaat-manfaat tersebut. Contohnya, di dalam teknologi digital kita memiliki banyak manfaat, seperti mungkin mencari hiburan dengan aplikasi sosial media yang tersedia, ya kan. Nah, itu membuat diri kita tergantungan kepada sosial media tersebut, sehingga kita banyak menghabiskan waktu kita untuk menghabiskan waktu kita di dalam sosial media tersebut gitu loh. Jadi itu yang dimaksud ketergantungan. Nah, dalam teknologi digital itu ada yang namanya transmisi data. Apa sih transmisi data itu? Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima. Ya, kita transmisi data itu kayak kita ngirim data gitu loh, dan diterima oleh si penerima gitu. Nah, di bagian transmisi data ada banyak bagian pentingnya ya. Yaitu yang pertama adalah sinyal. Tentunya untuk mengirimkan data kita membutuhkan yang namanya sinyal. Tanpa sinyal tentu kita tidak bisa mengirimkan data. Oke, lalu yang kedua adalah media transmisi data. Kita mempunyai sinyalnya, tapi dengan apa medianya kita untuk mengirimkan data tersebut? Jika kita tidak mempunyai medianya, maka tidak bisa. Oleh sebab itu saya memasukkan itu dalam bagian terpenting dalam transmisi data. Lalu yang ketiga adalah arah transmisi data. Kenapa arah transmisi data itu saya bilang penting? Karena kalau kita tidak mengetahui transmisi data kita ini mengarahkan ke siapa, kemana, maka tidak ada gunanya kita melakukan transmisi data tentunya. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan itu adalah bagian penting. Lalu yang keempat adalah mode transmisinya. Nah, mode transmisi itu apa sih? Mode transmisi adalah merupakan suatu proses atau metode dalam melakukan transmisi data tersebut dengan mempengaruhi banyaknya jalur media transmisi data gitu loh. Jadi modenya apa? Kita menggunakan mode apa untuk melakukan media transmisi datanya itu tersebut. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga adalah kan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya itu apa sih? Sebelum kita masuk ke sana, kita cari tahu dulu sumber daya energi. Sumber daya energi itu apa sih? Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, dampak dari keterbatasan sumber daya energi itu sendiri banyak sekali dampaknya. Salah satunya kita ketergantungan impor kepada bangsa lain. Ketika kita ketergantungan impor kepada bangsa lain, itu dapat menyebabkan terancamnya kedaulatan kita, karena kita ketergantungan dengan bangsa tersebut. Lalu yang kedua, dampak dari keterbatasan energi itu sendiri adalah kita ketika melakukan impor, tentunya kita menggunakan anggaran negara kita gitu, anggaran bangsa kita.
Dan ketika melakukan impor dan si pihak yang kita impor itu tentunya mencari untung dalam transaksi mengimpor tersebut. Nah, dalam pengimporan itu tentunya kita akan mengeluarkan banyak anggaran sehingga membuat kita lebih boros dalam anggaran tersebut gitu loh. Itu dampaknya. Penggunaan sumber daya energi sendiri itu banyak digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan industri, ya kan? Kebutuhan pabrik tuh, industri. Lalu yang kedua kebutuhan rumah tangga, itu sangat penting. Kita sangat butuh sumber daya energi dalam berumah tangga gitu. Lalu yang ketiga adalah transportasi. Sumber daya energi sangat penting dalam transportasi, karena tanpa sumber daya energi tentunya kita tidak bisa menggunakan transportasi tersebut. Lalu yang keempat adalah komersial. Nah, dalam keterbatasan sumber daya, kita mengenal dengan namanya pembangkit tenaga listrik. Apa itu pembangkit tenaga listrik? Pembangkit tenaga listrik adalah alat yang dapat membangkitkan atau memproduksikan tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik gitu. Nah, banyak jenisnya pembangkit tenaga listrik. Oke, saya sebutkan. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Lalu yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Lalu yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga angin, PLT angin. Lalu yang keempat adalah pembangkit tenaga listrik air laut, pasang surut air laut, atau disingkat dengan PLT pasang surut. Lalu yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Lalu yang terakhir adalah PLT panas bumi. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan di dalam video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya Muhammad Kaini Manhak, saya absen 24. Saya sekolah di SMA Negeri 15 Depok, dan saya 12 IPA 2. Mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri.